Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan. Saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada NIM 23613197, yaitu Salsabila Naila. Yang kedua 23613198, yaitu saya sendiri, Agisa Adawiyah. 23613199 ada Fadila Naila. 23613200 ada Dinda Lintang. 23613202 ada Tuah Salsabila. 23613203 ada Nur Aisyah. 23613204 ada Safa Ayu Hefi. Kedudukan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan hukum yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara, filosofis Grundslag. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tata tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tak tertulis maupun yang tertulis. Selanjutnya, Sistem Konstitusi Republik Indonesia. Sistem Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas dua, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis adalah sistem hukum yang diatur dalam peraturan tertulis seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum, akses yang adil bagi semua, dan memungkinkan perubahan hukum yang terstruktur. Ini umumnya ditemukan dalam sistem hukum berbasis kodifikasi seperti sistem hukum Romawi dan kontinental. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang hidup atau berjalan serta berkembang dalam kehidupan warga atau adat ataupun dalam aplikasi ketatanegaraan atau konversi. Contoh hukum tidak tertulis, hukum adat yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan tetapi peraturannya telah tertanam serta dipatuhi oleh wilayah tertentu atau adat tertentu, sehingga jadi suatu pedoman dalam tata penerapan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundangan menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Yang pertama, UUD 1945, kedua TAP MPR, ketiga UU, keempat Perpu, kelima PP, keenam keputusan Presiden, dan yang ketujuh atau yang terakhir Perda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. UUD 1945 berisi kumpulan aturan mengenai hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara yang bersifat kekal dan luhur. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasan disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar itu sudah mencukup apabila telah memuat aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lainnya. Penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat singkat dan supel itu lebih baik di negara Indonesia ini, yang masih harus berkembang, harus hidup secara dinamis, masih terus akan mengalami perubahan-perubahan. Dengan aturan-aturan yang tertulis yang hanya memuat aturan pokok, Undang-Undang Dasar menjadi aturan yang lurus, supel, dan tidak ketinggalan zaman. Peran Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2. Pancasila sebagai dasar filsafat pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. 4. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing.
sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila memiliki peran yang fundamental dalam pelaksanaan konsep ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari Pancasila yang merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Sehingga setiap aturan atau hukum yang dibuat harus memiliki dasar dari Pancasila. Di samping keberadaan Pancasila, ada pula Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar tertulis yang turut menjadi landasan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berisi kumpulan aturan mengenai hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara yang bersifat kekal dan luhur. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah melalui amandemen untuk menjadi seperti sekarang ini, di mana Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki peran sebagai tata urutan perundang-undangan tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 ini dilapisi oleh Pancasila sebagai dasar negara, sehingga menjadi satu kesatuan kompleks yang membentuk bingkai ketatanegaraan Indonesia.